Baik, jadi di sini ulangi lagi. Ini adalah kosakata atau vocabularies yang akan kita pelajari hari ini. Kita sudah tahu kemarin judulnya adalah weather. 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 Dan ini adalah words to know. Words to know. Kata-kata yang perlu diketahui. Jadi sebagai pembukaan, seperti yang kita tahu, in Indonesia, we only have, okay, I don't want to say two, but people think it's only two, alright? Katanya cuma ada 2 musim panas dan musim hujan, alright? But cuaca dan musim itu berbeda. Kalau cuaca itu kan weather, banyak jenisnya ya. Nggak cuma ini panas atau hujan. Kalau musim, season, yes. Indonesia only has 2. Indonesia mungkin hanya punya 2. Dry season and rainy season. Tapi kalau weather, kalau cuaca bisa macam-macam ya. Jadi jangan tertukar. Kita sekarang belajarnya weather atau cuaca. Bukan season, bukan musim. Meski begitu, masih berhubungan weather dan season. Cuaca dan musim. Nah, seperti biasa, Miss Didi akan coba untuk mengucapkan kata-katanya. Kalian di sana ulangi sendiri ya, teman-teman. Fokus dan ulangi. Oke, yang pertama ini adalah rainbow. 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 Nah, kalau kalian sudah tahu artinya, ya mantap-mantap berarti ya. Tapi kalau belum, di sini akan mesti diketik. Weather itu artinya cuaca. Yang pertama itu ada rainbow, yang mana artinya pelangi. Lalu sunny. Sunny itu artinya sun itu kan matahari. Sunny berarti cerah. Karena mataharinya shine bright. Bersinar dengan terang. Kalian tahu lagunya Rihanna nggak? Judulnya Diamonds. Terus dia ada kata-katanya shine bright like a diamond. Situ ada shine bright. Nah, kalau sun itu juga dia shine bright. Bersinar dengan bright itu cerah. Rainy itu janhu alias hujan. Tapi rain itu artinya hujan. Rain-nya aja ya. Nih, di sini tulisin. Rain itu hujan. Tapi dia bentuknya benda. Nah, kalau rainy itu menunjukkan cuaca, suasananya sedang hujan gitu. Cuacanya sedang hujan. Terus nomor 4, di sini ada gambar awan yang mengeluarkan petir-petir dan halilintar. Itu namanya stormy. Stormy. Berarti stormy itu sebentar. Petir halilintar. Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau kita biasanya nyebutin, ih hujannya gede banget ya, sampai geludugan. Nah itu maksudnya. My laptop. Di sini bingung mengartikannya. Hujan petir. Hujan petir. Dan petir. Oke, terus number 5 itu cloudy. Cloudy. Nah,
Nah, ini yang perlu mesti ditekankan. Jadi, sebenarnya ada dua kondisi. Cloudy ini berawan. Tapi berawan itu belum tentu mendung. Berawan itu ya banyak aja awan di langit. Dan kadang di hari yang sunny atau yang cerah, banyak juga awan bisa. Dan bukan berarti mau hujan. Nah, kalau mendung apa? Kita tambahin mendung meskipun gak ada di gambar. Mendung itu gloomy. Mendung. Nah, kalau gloomy atau mendung ini ada awan yang abu-abu gitu loh, yang siap hujan. Kalau anak IPA, sebenarnya anak IPA IPS pasti pernah denger sih, cuman karena Miss Didi dulu dapatnya dari kelas biologi. Itu salah satu awan mendung yang sangat terkenal adalah awan cumulonimbus. Nah, awan itu yang menyebabkan hujan petir, hujan badai. Oh, hujan badai bisa kali ya. Terus nomor 7 itu snowy. Snowy. Artinya bersalju gitu deh. Di Indonesia mungkin ada di puncak gunung apa ya, Miss Didi lupa, pernah dengar Miss Didi yang ada hujannya, ada saljunya. Ada saljunya. Tapi kalau salju sebagai cuaca yang turun dari langit, itu Indonesia memang tidak punya. Karena tadi ya, Indonesia kan cuma 2 seasonnya. Tapi kalau weathernya banyak. Oke. Terus ada lagi windy. Nah, banyak nih orang Indonesia namanya windy. Windy itu artinya berangin. Windy itu artinya berangin. Oke. Nomor 9. Tornado. Tornado. Ya, bahasa Indonesianya sama, tornado. Tornado. Selanjutnya ada foggy. Fog itu artinya kabut. Berarti kalau foggy itu berkabut. Oke, teman-teman masih bisa dengar Miss Didi kan ya? Teman-teman masih di sini semua? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, thank you. Nah, ini sampai nomor 10 gambarnya yang ini ya. Tuh, foggy. Biasanya kalau di mobil gitu, di depan tuh jadi kayak ada awannya gitu. Nah, itu foggy. Berkabut. Kabut lah ya, ada kabut. Terus freeze. Freeze. Nah, kita sering nih ngedengar kata freeze. Di mana coba? Freezer. Taruh di freezer dong, di dalam kulkas. Freeze, freezer. Nah, itu asalnya dari kata ini. Beku. Karena kalau di dalam freezer semuanya membeku kan. Nah, freeze ini artinya beku. Nah, terus nomor 12, melt. Itu artinya meleleh. Meleleh. Kok ada kata meleleh, Miss, dalam kosakata yang berhubungan dengan cuaca? Nah, kalau di negara yang punya 4 season, 4 musim, itu dari musim salju, musim dingin, itu ke, pokoknya ke musim panas, yang tentu saja saljunya pada meleleh. Kalau di Indonesia,
tidak perlu musim salju ya. Setiap hari kita meleleh karena panas. Terus nomor 13, ini yang 3 gambar ini ada matahari, ada windy, ada rainy, itu forecast. Forecast itu artinya ramalan cuaca. Nah, biasanya di handphone itu ada, kalau misalnya kalian mengaktifkan di handphone kalian, nanti mesti dilihatin, ada forecast ramalan cuaca untuk mengetahui cuaca yang akan terjadi hari ini, apakah hujan, apakah misalnya mendung aja, kayak gitu. Terus lanjut, nomor 14, ini cold. Nih lihat, kan ada temperatur, suhu, terus dia kayak biru. Berarti temperaturnya tuh rendah gitu, misalnya kayak 15 derajat Celcius. Itu berarti cold atau dingin. Nah, kebalikannya dari cold, kalau temperaturnya tinggi, merah kayak gini, berarti hot atau panas. Nah, baru ada deh ini nama-nama musim. Spring, summer, fall, winter. Spring dan summer ini dia musim panas ya. Kalau spring ini setelah musim salju, bunga-bunga mulai bertumbuhan. Terus summer itu musim panas, fall itu musim gugur, winter itu musim dingin. Nah, kalau di Indonesia mungkin antara spring dan summer itu nggak terlalu berbeda ya, nggak kelihatan perubahannya. Termasuk fall, gugur juga nggak kelihatan karena kita sering juga di musim panas ya daun-daun berguguran gitu. Nah, kalau winternya Indonesia itu bukan salju tapi rainy, hujan, dan kadang-kadang flood, banjir. Jadi ini adalah cuaca ya, cuaca. Oke, semoga teman-teman sudah mencatat mungkin atau mengingat-ingat dan menghafalkan arti dan cara menyebutkannya. Oke. Sekarang kita lihat gambar lain. Nah, gimana kalau mau bertanya tentang cuaca, Miss? Kita bisa menggunakan kalimat ini. Kita bisa menggunakan kalimat ini. How's the weather today? How's the weather today? How's the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? Nah, kalian bisa jawab dengan beberapa cara. Misalnya, kalau cuacanya bagus, dalam arti cerah, terus berawan juga bisa ya. Kalau ada matahari itu sunny atau cloudy. Tadi udah kan, sunny apa, cloudy apa, misalnya dia akan mulai menggunakan kata itu ya. Jadi, kalian bisa bilang, good weather. Good weather. Good weather. Tapi kalau ternyata gloomy atau sampai stormy, sampai rainy, kita bilangnya bad weather. Cuacanya kurang bagus. Meskipun hujan itu rezeki, tetap bagus. Entah kenapa dibilang cuaca buruk, tapi mungkin karena kalau misalnya hujan, kita nggak bisa beraktivitas dengan normal, oke lah kita terima aja. Tapi ingat ya, hujan itu adalah rezeki, jadi tidak buruk. Bad weather. Jadi kita tuh menjawab bad weather itu ketika misalnya dia mendung atau hujan. Terus kalau good weather dia bisa jadi cerah ya, tapi kayak masih ada awan-awannya, awan-awan putih gitu. Kalau misalnya panas, kita bisa bilang not a cloud in the sky. Not a cloud in the sky. Nggak ada awan di langit. Jadi benar-benar cerah banget. Cerah banget.
Oke. Terus ini Miss Didi hanya akan terjemahkan yang mungkin terjadi di negara kita ya. Indonesia aja. Oke, sebentar sebelumnya Miss Didi butuh. Ya, bisa benar-benar. Mana ya tadi annotation yang menghilang? It's raining. Misalnya ada yang nanya ke kita, how's the weather today? Dan kalau itu hujan, kita bisa jawab, it's raining. It's raining. Nah, terus kalau misalnya hujannya hujan gede banget, sampai ada geledek-geledek, kita bisa bilang, it's stormy. It's stormy. Jadi sampai ada petir-petirnya. Kalau misalnya anginnya gede di luar, di Indonesia sering juga ya anginnya gede. Wush, gitu. Kita bisa bilang, it's windy. It's windy. Kalau misalnya nggak ada matahari, ya tadi pilihannya antara dia misalnya cerah tapi banyak awan, atau misalnya mendung, bisa bilang it's cloudy atau it's gloomy. It's cloudy atau it's gloomy. Kalau cerah, it's sunny. Kalau misalnya dingin banget sampai berkabut, it's foggy. Dulu Miss Didi kan pesantren di Bandung, yang itu sampai naik ke dataran tingginya, itu kalau malam sampai berkabut. Nah, terus tadi kalau misalnya dingin, it's cold. Ada teman-teman Miss Didi yang pernah ke daerah Dieng, katanya di Dieng itu cold. Atau it's cool. Cold itu dingin, ya kan? Cool juga dingin. Tapi lebih dingin cold daripada cool. Terus kalau hangat, it's warm. Kalau panas banget, it's hot. Nah, jadi ini ada tambahan satu ya. Warm itu hangat. Warm. Sama cool itu dingin. Oh, 2 berarti tambahannya. Karena tadi cuma ada cold sama hot. Tapi di tengah-tengah misalnya nggak dingin banget pakai cool. Atau nggak panas banget pakai warm. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti yang Miss Didi bilang, di handphone kita itu ada tuh, apa namanya? Forecast atau ramalan cuaca. Jadi, kalau Miss Didi ada nih di atas sini, dia tuh akan memberitahu kita cuaca hari ini, terus, ya kalau kelihatan, ini tapi bukan di Jakarta ya, Miss Didi sekarang di Jakarta. Kita bisa beberapa kota gitu loh. Kita bisa beberapa kota, kayak ini contohnya Jakarta. Tapi ini lagi loading, sedang diperbarui, tunggu. Kalau yang ada di handphonenya akan berguna banget tuh buat tugas hari ini. Kalau yang nggak ada, bisa di Google kok. Nih, kayak hari ini Jakarta itu 30 degree, 30 derajat. Berarti apa? Panas, ya kan? Nah, terus di sini ada lagi gambar kayak air. Nah, dia menunjukkan kemungkinan hujan. Kemungkinan hujannya berapa? 20%. Terus dikasih tahu lagi, kalau di sini ada gambar mataharinya, UV index. UV index itu berarti kandungan UV yang ada di matahari. Kalau teman-teman beli hand body gitu kan kayak UV protection. Nah, itu maksudnya melindungi dari UV matahari. Karena katanya kalau terlalu sering terpapar sinar matahari bisa kena kanker kulit. Nah, terus di bawahnya, nih teman-teman lihat ada simbol-simbol yang ada awannya, ada matahari, ya kan? Nah, itu dikasih tahu per jam.
Misalnya kayak di Miss Didi nih jam 9, itu hanya 4% kemungkinan hujannya. Tapi nanti jam 3 sore itu kemungkinan hujannya 35%. Meskipun kecil, tapi bisa jadi misalnya hujan gerimis. Nah, terus ada juga hari-hari di bawahnya. Oh, kalau hari ini kemungkinannya hanya berawan aja. Tapi hari Sabtu itu bisa jadi hujan, kayak gitu. Nah, banyak juga di bawahnya ada info matahari terbenam, matahari terbit jam berapa gitu kan. Terus kelembabannya seperti apa. Apakah cuaca ini baik untuk menyetir, terus baik untuk lari, misalnya suka olahraga lari. Nah, biasanya udah ada di handphone sih bawaan gitu kalau ramalan cuaca. Tapi kalau yang nggak ada, kalian bisa buka di Google dengan menuliskan How is the weather today? Nah, kita coba ya. Misalnya ini Google kan. Kalian buka tab baru. Terus kalian tulis aja. How is the weather today? Jadi kita bertanya cuaca hari ini kepada Google. Nah, nanti dia akan memberikan yang tadi ada di handphone, kalian bisa lihat di sini. Oh, hari Rabu ya, jam 8 itu cuacanya 29 derajat Celcius. Presipitasi tadi kemungkinan hujannya 4% dengan kelembabannya 69%. Oh, berarti lembab ya. Angin yang bertiupnya itu 18 km per jam. Nah, hari Rabu ini ada awan, ada yang ada birunya, ya kemungkinan hujan atau enggak mendung. Hari Kamis gimana, hari Jumat gimana. Terus ini yang kuning ini suhu, misalnya jam 9 tuh 29 derajat, nanti jam 12 tinggi banget nih, 33 derajat Celcius, panas. Tapi jam 3 malam turun jadi 24 derajat Celcius. Kalian bisa lihat di Google. Oke, jadi habis ini kalau Zoom-nya nanti mati, kalian tugasnya cari dulu 5 menit aja ya, 5 menit. Cari yang tadi kayak misalnya di Google atau di handphone kalian, cuaca kalian hari ini di tempat kalian gimana. Nanti kita interaktif lagi dengan menjawab pertanyaan lewat chat Zoom. Nah, terus nanti kita Zoom session dulu selama beberapa menit, ya 10 atau 20. Terus nanti kalau udah selesai, ngisi games yang tadi, yang mesti diliatin, nanti mesti dicontohin caranya. Terus nanti di akhir tugasnya mungkin pronunciation, kayak kalian ada kata, terus kalian menyebutkan. Oke, nah ini kurang dari 1 menit Zoom-nya, jadi kalau mati, sekali lagi, langsung cari yang tadi mesti diliatin, cuaca di tempat kalian. Kalau yang nggak ada di handphone, ada di Google, berapa derajat, kemungkinan hujannya berapa persen, kelembabannya berapa persen, terus kalau misalnya ada juga kemungkinan hujannya ada nggak hari ini, jam berapa, dan lain sebagainya. Oke, kita tinggal menunggu Zoom-nya mati aja. Kurang dari 1 menit, tapi nggak tahu berapa detik lagi. Ya Allah, ya Allah. Kok nggak mati-mati ya? Jadi kayak bingung gini loh, kayak salting gitu, kayak aku harus gimana? Atau nggak kalian mau langsung live sekarang juga nggak apa-apa sih, langsung nyari. Bingung banget harus nunggu Zoom-nya metong. Mati metong tuh.